calon mempelai Ananda Rahma Dewi Sapitri dan Irfan Saputra yang insya Allah besok akan melangsungkan akad nikah. Kita doakan semoga akad nikahnya dilancarkan oleh Allah, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang sholihin dan sholihat, dan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita ngaji Pak ya, ngaji. Yang ada kopi diminum kopinya. Saya mah nggak dapat kopi dari tadi berurusan apa ini teh ini. Padahal kopi saya pengen, padahal dari tadi mau minta malu gitu, minta sama siapa kita habisnya buku di panggung. Orang sudah tengah belakangan tadi udah dapat kopi kita mah. Kita ngaji aja ya. Oh, pengejek, bercanda jadi jangan berperasaan. Memang kalau ngedenger lah buru-buru gitu. Jangan diaduk kopinya ya, hitam ya. Kalau yang diaduk buat saya. Aduk aja nggak apa-apa ke belakangnya. Alhamdulillah. Bikin kopi semua udah. Berapa orang kopi, Jeng? Bikin. Ayo dong panitia dong. Panitia lanjut. Saya mau nanya dulu nih, boleh Pak enggak? Nih bapak-bapak, ibu-ibu juga, ini teh pada kumpul di sini nih gitu. Berkumpul di rumahnya Bapak Jerry, saya mau nanya, mau ngapain kira-kira? Makan pisang, ngopi, prasmanan. Ada lagi? Bapak, saya mau ngasih judul nih. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Kalau niatnya datang ke sini mau ngopi, dapat kopi. Ya. Niatnya ngopi, dapat kopi. Niatnya ke sini mau prasmanan, dapat prasmanan. Nambah boleh, nambah juga. Kalau enggak malu mah. Kalau nggak malu di Bali, malu di mana lagi ya tuh? Dapat. Oh, kalau Pak ada jadi enak saya ini ah. Nggak diaduk pakai aja nih. Nggak diaduk kan? Nah, iya. Ini udah ada tehnya juga, kopinya juga udah kayak dukun ini. Udah cukup. Nah, pakai nah sekarangnya. Datang ke sini secara global lah, kalau masalah ngopi prasmanan cuma persoalan ya. Globalnya mau ngaji apa mau kondangan ke Pak Jerry? Ngaji. Dua-duanya. Ada yang mau ngaji sambil kondangan. Ada yang kondangan sambil ngaji. Mana kira-kira yang benar? Hah? Ada yang pakai. Kalau saya berpendapat ibarat ubin mah, nah, jadi mah ya, ibarat ubin, itu Pak ngaji dulu Pak, yang super mah tuh, niatin ngaji. Kalau niat yang ngaji ibarat ubin mah super tuh. Datang ke sini ini ngaji mah pakai serebet ya. Zaman nggak super. Mana di depan lagi? Enggak begini Pak. Niat ngaji itu enggak kudu pakai serebet. Niat mah di hati, serebet mah casing gitu loh. Jangan tertipu dengan casing.
Ada yang serempet nggak niat ngaji. Orang buluk. Sanglir itu. Itu mau casing, serempet mah casing, songkok casing. Niat apa di hati? Nah, ngaji ya. Niatnya ngaji yang utama dulu tuh. Kalau niatnya ngaji, maka langkah bapak ke tempat ini tuh. Niatnya ngaji, emang Pak Jerry ngasih pengumuman, ngundang pengajian silaturahim, pengen bikin pengajian di malam mangkatnya kan gitu Pak. Iya ada undangan dari Pak Jerry, undangan ngaji, datang niat ngaji malam ini. Maka langkah dari rumah bapak ke tempat ini itu sudah diampuni oleh Allah qabla ayyatua, sebelum kakinya melangkah. Ngapa? Karena niatnya ngaji. Ngaji mah Pak, mau malam Kamis ke rutinannya, betul nggak? Oh malam-malam yang lain ke, mau dalam acara walimahan begini, hitanan ke, kawinan ke, walimatus safar ke, nuzul Quran, tahlilan, itu mah ngaji, judulnya ngaji. Maka siapa orang yang niat ngaji datang ke tempat ini, ya niatnya ngaji itu, baik raqiban au masyian. Apa raqiban? Naik motor tuh, ya rumahnya jauhan dikit, naik motor dah. Au masyian atau jalan kaki ke tempat ini, pindah dia di rumahnya ke tempat ini, niatnya ngaji, ghufirallahu qabla ayyahtua, diampuni dosa-dosanya sebelum kakinya melangkah. Amin ya robbal. Nah udah ngaji baru kondangan, besok kita bolak-balik malu sama jalanan gitu ya, sekalian kondangan malam ini. Nah itu mau super tuh, ngajinya dulu, kondangannya baru belakangan sekalian, super dapet ya. Nah ada KW 1 ubin keramik ya. Apa yang KW 1? Niatnya kondangan ama ngaji gitu. Mbak kondangannya dulu yang dulu ini, paham nggak? Iya, kondangan dulu tuh yang sebutin. Ama ngaji, niat ngaji ada juga, cuma ngajinya berada di bawah niat kondangan. Maka yang terbaik bagaimana? Kalau pendapat saya, niatnya ngaji dulu, kondangannya belakangan, walaupun ada niat kondangan juga sekalian, kan gitu. Kalau boleh pakai Pak Haji, sekalian Nah KW itu niatnya kondangan dulu. KW 1 tuh, KW 1 niatnya kondangan dulu, ngajinya belakangan tuh. Nah, walaupun ngaji juga, tapi Pak Haji yang saya tahu KW 1 masih bagus tuh, masih cakep. KW 1 mah ya masih ada mahalan dikit bagian KW 1 gitu. Daripada KW 2 dulu ada KW 2. Nah KW 2 nih Makan doang orang. enggak, dulu tenang kita ngopi dulu. KW 2 gini, niat kesini kondangan nih, ya kondangan ada pengajian tuh, pakai tuh, ada pengajian, malu gue balik lagi nih gitu ya. Masa dari pengajian pulang lagi, duduk tuh ikut ngaji, tapi nyaman, ngaji tenang dia Pak Ketua. Walaupun namanya ngeliat yang ada kembali tuh, ya, dia nyaman duduk yang ngikuti pengajian sampai selesai, sampai doa, pas ceramah kita dengerin dia. Nggak main HP baik itu. Enggak sebagai cerita. Karena dia nyaman tuh. Niat ngaji, dengerin gitu. Mau niat ngaji ya. Orang itu. Nah, ini masih cakep KW 2G ya. Tenang dia, walaupun awalnya niatnya kondangan doang, nggak niat ngaji. Ada pengajian, ikut ngaji,
tenang dia situ ya, tenang. Nah, ada yang reject. Pecah-pecah. Enggak, rejectnya mau udah jaga masih iketan, masih bisa dipakai. Ya, Karungin. enggak, dulu bukan karungin, bukan, belum. Nah, yang reject apa? Niat kondangan, ada pengajian, kan gitu. Mau pulang, malu, lo kan orang aja gue pulang, karena malu duduk ikut ngaji. Enggak, belakang depan enggak masalah, itu masalah tempat. Cuman hatinya enggak tenang, gelisah. Lama banget teh ngaji lagi, gue pulang malu. Pakai ceramah lagi, pakai berudahan dong. Kedumel baik. Hatinya ada mah ada dia ngejogrok. Coba hatinya kedumel. Daah gitu lah. Lama banget lagi daah. Udah ada wujudnya doang. Hatinya kemana-mana itu. Itu reject tuh. Tapi bagian kata reject ya masih bisa kepake. Ya. Masih ubin juga namanya. Ada yang patahan-patahan di karungan tuh buat nguruh. Kuin. Siapa itu yang datang ke sini kondangan? Ada pengajian, enam. Tahu nggak? Ngaji yang ngaji gua. Begitu ya lantasan dah. Itu kuin tuh. Paham nggak? Iya. Lah kalau duduk di mari bagian kata hatinya ngedumel, paham nggak? Masih ada di tempat ngaji. Bagian reject ya masih ubin namanya itu gitu loh. Masih bisa dipakai. Paham ini paham. Nah, maka inilah pentingnya niat, Pak. Amalan maaf nih. Amalnya seorang muslim, ya. Niat seorang muslim itu lebih utama ketimbang amalannya. Tuh kan yang belakangnya dapat kopi kan? Bilok Kiai dapat kita orang. Iya namanya. Kalau saya nggak orang-orang mau turun tuh ke belakang. Nah, lanjut Pak ya. Lanjut. Nah, dulu lagi pada request ya. Lanjut ya. Nah, niatnya seorang muslim jauh lebih utama ketimbang amalannya. Sholat cakep nggak? Cakep. Ngaji cakep nggak? Cakep, itu amal Pak. Tapi niatnya jauh lebih utama ketimbang amalnya. Niat ngaji sama ngaji lebih utama niat Pak. Kenapa? Kalau niat ngaji, udah niat dia akan berangkat ngaji. Tapi ketika dia ngaji niatnya salah, nah ini nih. Ketika niatnya melengsok, ini yang bisa bahaya. Yang diponten niatnya. Sholat malam, cakep nggak? Cakep. Tapi kalau niatnya salah, hati-hati itu. Enggak, nah bagus ya. Ini kagak ngaji nih. Ya. Satu, bisa berbentuk usolinya, lafaz niatnya. Tapi yang jauh lebih daripada itu, kalau nih. Niatnya bukan lillahi ta'ala. Hati-hati ini ya. Niatnya apa? Niatnya pengen kaya. Niatnya pengen naklukkan hati orang. Niatnya pengen disayang sama orang. Hati-hati, dapat. Ketika dia niatkan buat menaklukkan hati orang bisa takluk hatinya Pak. Dibacain, diwiridin, dia sholat malam, dia munajat, dapat. Kalau jemaah zikir saya bilang tuh. Ini kalau mau zikir saya bilang begini. Yang niatnya mau apa? Niatnya pengen lancar dagang, lancar usaha. Kalau niatnya mantap kencang dapat. Tapi cuman itu yang didapatkan. Tapi kalau niatnya lillahi ta'ala, nah gitu dia, paham nggak? Ya. Niatnya karena Allah, maka itu merupakan hal yang utama. Niat karena Allah itu ibaratnya mah padinya, nah gitu. Ketika berkah sholat malam, lancar usahanya,
berkah sholat malam, berkah berzikir, berkah baca Quran, disayang sama orang, maka itu merupakan rumput tuh. Paham nggak maksudnya? Itu rumputnya, tapi padinya, utamanya, maka luruskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah ada harapan kecuali ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Namanya paham ini? Ya. Ketika kita berdoa, ya Allah serta zikir, pengen kaya, pengen usaha lancar, itu nggak apa-apa. Ud'uni astajib lakum. Tapi ketika zikirnya, luruskan niat semata-mata ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Jangan ada harapan selain yang dituju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitulah dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ketika kita berdoa, ya Allah, saya pengen usaha saya lancar, ya Allah, saya pengen diberikan kekayaan, ya Allah, saya pengen bla bla bla, apa yang diinginkan, maka itu maaf para jemaah, itu merupakan ud'uni astajib lakum, itu boleh. Tapi yang pasti luruskan niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau cerita dikit boleh? Kalau nggak boleh saya pulang. Pak Haji. Aduh. Gini Pak, dulu ada cerita. Bukan dulu ya, artinya baru saya temukan ceritanya dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Ya. Ada nih seorang alim dapat informasi bahwa di kampung sebelah ada orang yang pada nyembah pohon tuh. Ada pohon yang dikeramatin. Ya. Ada pohon yang dikeramatin, banyak minta di sono. Hingga banyak yang niatnya bergeser. Bukan mintanya kepada Allah, tapi kepada pohon yang dikeramatin. Ini si alim ini ingin beramar ma'ruf nahi munkar. Kurang aja itu pohon dia bikin rusak umat itu. Dia bawa kampak Pak. Bawa kampak. Ngapain? Niatnya mau nebang itu pohonan. Supaya apa? Supaya nggak ada yang musyrik. Supaya apa? Supaya nggak ada yang nyembah ke pohon tersebut. Nggak ketang lagi nih ya. Nahi munkar. Langsung dia bawa kampak. Ingin dia tebang itu pohon. Niat dia karena Allah, ingin berjuang membela agama Allah. Jangan sampai ada orang-orang yang menyembah pohon, dia berangkat itu ingin nebang pohon. Nah, begitu benar sampai ada makhluk sebangsa jin Pak, iblis menyamar menjadi manusia, menghalangi ini di alim yang ingin menebang pohon tersebut. Berkelahi itu. Berkelahi dengan jin, iblis, ya, setan ya, yang ingin mempertahankan pohon tersebut. Berkelahi terus, habis dah. Berbagai macam ajian dia keluarkan. Udah ada ajian serat jiwa, ajian baju bajra, ajian lapa lumpuh, ajian waringin sungsan, apalagi itu. Beraja Wikalapa, beraja Denta, beraja Musti. Udah tahu ya. Namanya doang Pak. Nah, habis itu ternyata si alim yang menang Pak. Habis dibanting itu si setan yang menjelma di manusia. Tapi ketika si setan sudah kalah, dipiting, mau dibunuh apa kata setan? Jangan bunuh saya. Nanti kalau kau selamatkan saya, kau nggak bunuh saya, kau mulai pulang ke rumah, kau tiap pagi akan mendapatkan 10 keping emas di bawah bantal setiap pagi itu. Silo dan nih sama emas, bukan emas, iya bukan emas dopur, bukan ya, itu emas Pemalang gitu mah ya, lain emasnya. Silo nih, akhirnya dia nggak jadi itu ngalahin di apa? Iblis yang berbentuk manusia. Kembali dia pulang ke rumahnya, pohon nggak jadi dia tebang. Kenapa? Silau dengan emas. Benar. Tiap pagi dia bangun tidur di bantalnya ada emas. Rendah, kan nyaman dia. Ya. Tiap hari itu, tiap hari dia tiap bangun tidur di bantalnya ada emas. Udah seminggu nih. Bangun tidur udah nggak ada emas di bantalnya.
Sabar dia, wah bohong nih orang nih, bohong nih, dibohongin gue ini. Sabar, mulai dah. Besoknya dia bangun tidur, nggak ada emas lagi, makin kesel ya kan? Masih sabar tapi nya. Besoknya dia tidur, bangun tidur, buka bantal, nggak ada emas lagi. Udah nggak ketang lagi, puncak kemarahannya, dia bawa kampak lagi. Bawa kampak lagi ngapain? Niatnya mau motong pohon tuh yang dikeramatin yang sembah-sembah manusia. Dihadang lagi dia sama iblis berbentuk manusia. Terjadi pertarungan lagi. Begitu dalam pertarungan, iblis alim gampang dikalahkan. Nggak punya kekuatan. Padahal pertarungan pertama dia menang, dia kuat, dia jago. Ya pertarungan yang kedua langsung keok, KO di ronde pertama. Kagak ada apa-apanya. Bertanya dia, kenapa aku bisa lemah begini di hadapan kamu? Tanya. Padahal sebelumnya aku kuat. Ketika kau pertama melawan aku, kau semata-mata berjuang karena Allah. Nah, kau mempunyai kekuatan. Tapi sekarang kau berperang lawan aku, kau niat untuk motong itu pohon bukan karena Allah, semata-mata karena kau kagak kebagian emas. Paham gak ini? Paham gak ini? Jadi niatnya berbeda niatnya. Ini yang bermakna insan suruwaha yang surukum. Sabit aqdamakum. Kalau kau bela agama Allah, Allah akan bela kamu. Kalau kau tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Nah, ini maknanya. Ketika niat yang pertama karena Allah, dengan gampang dia mengalahkan itu iblis. Tapi niat yang kedua, karena niatnya karena harta, bukan lagi karena Allah, dia malah gampang dikalahkan. Keok, KO pada ronde yang pertama. Nah, makanya niat ini hati-hati perlu kita luruskan dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu termasuk hajatan ngawinin anak. Maaf Pak Jeri, luruskan niat. Hajatan itu ibadah, ngawinin anak itu ibadah. Bahkan dalam kitab Nawaihul Ibad ada keterangan di antara 5 hal yang mesti buru-buru dikerjakan, jangan ditunda-tunda pelaksanaannya. Fainau min sunnati Rasulillah, itu merupakan sunnah Rasulillah. Di antaranya wa tajwijul binti iza balagot, menikahkan anak perempuan bila telah sampai waktu untuk menikah. Itu perintah beliau Rasul. Jadi nawinin anak, menikahkan anak adalah ibadah. Oleh karena ini ibadah, bukan nggak pakai hitung-hitungan, bukannya dagang. Ini kan kadang-kadang kita sering dengar tuh Pak, aduh gua habis ngawin anak gua, tekor gua, malang gua hajatan, gua modal 50 juta cuma dapat 45 juta, tekor goceng gua. Sering kita dengar bahasa begitu Pak. Itu ibadah, nggak ada itu ibadah malang, nggak ada. Paham nggak? Nggak ada masa ibadah tekor, nggak ada. Masa ibadah rugi itu nggak ada. Berapapun harta yang dia keluarkan untuk menikahkan anaknya, itu harta yang dikeluarkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya Pak Jari, ini harta yang buat makan prasmanan, ini harta ibadah itu. Karena ibadah akan berpahala. Ibadah untuk apa? Menikahkan putrinya, menjamu tamu yang datang. Kenapa? Kita Pak kalau diundang orang walimatul arus, maka harus datang gitu itu. Kenapa kalau datang tamu Pak? Jadi menyiapkan makan, itu menjadi sedekah, beribadah, berpahala. Karena menikahkan anak adalah merupakan ibadah dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua jamuan-jamuan yang beliau keluarkan Pak Jari ini ibadah Pak Jari, jadi sedekah, malah sedekah, berpahala itu, diganti oleh Allah. Buat ngamplokin para ustadz nih yang baca-bacaan, ibadah Pak Jari, ibadah. Buat penceramahnya ibadah, maka jangan pelit-pelit. Gitu. Bohong. Dong, bercanda Pak Jari, jangan diambil arti lah. Bercanda.
jangan dianggap bercanda makanya. Nah, ini pentingnya niat para jemaah. Luruskan niat itu termasuk hajatan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikah juga ibadah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila itu bentuk ibadah, maka niatnya harus diperbarui, tanda petik harus dibaguskan semata-mata mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu. Maka kita doain nih ya, besok semoga prosesnya akad nikahnya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal, amin ya robbal. Ini kita ngaji kita ngedoain juga, Pak. Maka beruntung orang hajatan pakai ngaji begini, Pak. Tua Jumar sering bilang kan, kalau cuman mandi madu biasa Pak Haji ya. Haji tahun 2003 masih apa? 2002. Itu ada LP Sukaisi punya lagu mandi madu, cemen mandi madu Mas. Dulu Caca Handika punya lagu mandi kembang, betul nggak? Ada ingat? Ingat nggak? Biar dangdut mah ya. Pasti. Mandi kembang tengah malam, cemen, ya enggak? Cuma mandi kembang. Tapi Pak Jerry malam ini bermandikan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul ya. Pak Jerry malam ini mandi pahala, mandi kembang minggir, mandi madu minggir. Lagi ngapain malam-malam mandi kembang? Yang masuk angin apa? Ya apa ya? Malam ini mandi pahala. Kenapa? Man sana fil Islami sunnatan hasanatan falau ajru wa ajru man amila biha. Dengan sebab Pak Jerry punya hajat, punya acara malam ini kita baca rawih, betul nggak? Berpahala nggak? Berpahala. Kita baca Quran, berpahala nggak? Yang baca pahala, yang dengerin pahala. Baca tahlil, berpahala. Baca sholawat, baca tasbih, baca zikir, masya Allah. Berapa pahala kita? Banyak nih. Umpama kita yang baca maulid, baca rawih, baca tahlil, baca Quran, dapat seorang sebakul pahala kita nih. Dapat orang umpama dapat seorang sebakul pahala, maka Pak Jerry berapa ratus orang yang hadir nih? Umpama ada 100 orang, 100 bakul dia punya. Betul nggak? Itu pahala. Maka mandi pahala. Berapa orang yang hadir di pahalanya beliau dapat tanpa mengurangi pahala kita masing-masing. Beliau punya pahala, memiliki pahala apa yang kita dapatkan pada malam hari ini tanpa mengurangi pahala kita. Makanya berkah. Amin ya robbal, amin ya robbal. Makanya sering kita gaungkan, kebudayakan. Bagian kita belum ikut ngaji umpamanya malam Kamis. Kalau hajatan mah ngaji jangan ditinggal. Maka mudah-mudahan setelah dia hajatan ya ngundang pengajian, selesai hajatan ikut gabung malam Kamis. Alhamdulillah. Cuma kan kita kadang ada yang pinter kodek juga Pak. Pinter kodek. Kalau kamu hajatan mah ngaji ya malam Kamis. Kagak berhenti. Udah hajatan hilang orangnya. Ada yang begitu ada. Ya Allah. Maka mudah-mudahan ya kita ubah tuh konsepnya sekarang ya. Semoga nah kita gini Pak, niatin dakwah gini, niatin dakwah ya. Ada orang nih nggak pernah ikut ngaji umpamanya, ya nggak pernah ikut ngaji, ya hajatan nih malam akad bikin pengajian, datang Pak. Kita jangan pakai begini, lu nggak pernah ngaji, ya. Kita kan udah begitu. Lu dia nggak pernah ngaji, pakai undang pengajian. Nah, sekarang kita ubah mindsetnya nih. Ya Allah, ini orang nggak pernah ngaji, tapi sekarang hajatan yang bikin pengajian. Gua dapat. Mudah-mudahan menjadi sebab dia ikut bisa gabung dengan pengajian pada berikutnya. Itu niat kita dakwah tuh Pak, berpahala kita itu. Ya Allah, ini orang mah nggak pernah ngaji, tapi sekarang kan pengen didatengin pengajian. Kita datang Pak, biar menjadi sebab tetesan hidayah masuk ke dalam hatinya. Amin ya robbal, amin ya robbal.
bagian dakwah kita sebetulnya. Makanya berkah. Budayakan kita kalau pengajian, bagaimana kita belum ikut ngaji, ayo berkah. Kenapa? Mau hajatan melemangkatnya dibacain zikir, maulid, tahlilan, ya. Pengajian itu mengundang keberkahan dari Allah. Satu segi pahala tuh, mandi pahala Pak Jadi malam hari ini. Yang kedua segi dana, coba dah. Kalau ini manggilnya dangdut umpamanya, mahalan mana biaya ngaji yang biaya dangdut? Dangdut umpama 10 juta, bayang golek umpama 10 juta. Ada nggak ngamplop di 10 juta? 2 juta gue takut banget itu. Lebih dikit, Kang. Oh, bercanda. Jangan ada bercanda. Nah, para jemaah, ya, ini pentingnya niat, Pak. Pentingnya niat dan pentingnya bikin pengajian agar apa? Kita rahmat Allah turun, Pak. Oh, di mana satu rumah dibikin pengajian, mau lagi hajatan ke, lagi nyunatin ke, lagi ngawinin ke, di situ dia baca maulid, di situ dia baca marhaban, dia baca sholawat, Rasulullah hadir, Pak. Ilok Ustaz, kalau maulidnya bareng, gimana datangnya Rasulullah? Jangan mikir pakai otak, pakai iman. Apa yang hadir? Syafaat Rasulullah hadir buat kita, buat yang haji, buat yang baca marhaban, plus buat sohibul bait yang menjadi sebab pengajian ini ada, maka mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal, amin ya robbal. Nah, para jemaah, ya, itu saja barangkali kalimat tasyakur dari saya, walaupun singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya, ya. Mudah-mudahan besok Ananda Rahmadewi dan Irfan Saputra, ya, disukseskan proses akad nikahnya, rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah. Allahumma alif bainal arusyain, ay alafta Rahmadewi Sapitri wa Irfan Saputra kama alafta baina Adama wa Hawa. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Sarrah. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Julaikha. Allahumma alif bainahuma kama alafta dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-kubra wa Aisyah ridha. Allahumma alif bainal arusyain kama alafta sayyidina al-Fatimah al-Zahra. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.